ini cerita. Kenapa katanya? Ya tadi di kolom meja teh ada pocong. Ada tuh ternyata tiba-tiba pocong kayak gini. Set, sininya nih. Dia kayak gini. Di mamanya si Lulio ini. Iya yang kayak gitu. Anjir, berarti lagi itu. Balik lagi bersama kita di Son of Death. Begitu. Jadi sekarang kita ada di konten membacakan cerita horor di tempat horor. Damn. Kalau disingkat MC DTA. Jelek banget nama kontennya. Nah, ini sebenarnya konten ini akan menjadi konten segmen tetap di Son of Death ini ya, yang sudah reborn kembali menjadi channel horor. Iya. Dimana mungkin orang-orang di luar sana biasanya cerita horor kayak di tempat yang zona nyaman. Kayak di kamar gitu. Oh iya. Ya kan kayak di kamarnya atau di rumahnya lah. Atau di tempat tongkrongan. Di tempat tongkrongan Iya. gitu kan. Kita juga tapi ini bisa kemungkinan di studio bisa. Oh iya ya. Kenapa ngejekin orang kalau kita bakal ini? Di episode kali ini. Oke. Episode kali ini kita berkesempatan untuk cerita horor di tempat angkernya langsung. Ya, karena studio belum jadi. Ya. Nah, maka dari itu sebenarnya konsep dari konten ini adalah kita akan membacakan cerita-cerita horor dari kalian ya, para subscriber dari Son of Death. Apa nih sebutannya? Apa ya? Deathers. Jangan. Apa? Kematian itu kan berhubungan sama iblis. Demon Friends. Iya, Demon Friends. Demon Friends ya. Demon Friends. Oke. Boleh. Jadi buat para Demon Friends nanti kita akan bacain. Jelek banget, nanti aja lah pikirannya. Iyalah. Kalian aja yang bikin lah, kita ngikut Pokoknya buat aja. penonton kita ya, penonton kita, buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa langsung kirimkan cerita horor kalian ke email yang ada di deskripsi. Ya, betul. Nanti kita akan bacakan, kita ceritakan di segmen horor seperti ini. Ya. Dan selamat datang juga buat para penonton yang baru-baru kita ya. Selamat datang. Di channel Son of Death ya, dengan episode yang terbaru. Yes. Ya, Jadi kita langsung aja kali. Oh, sebelumnya kita awalnya kan kan dulu tempatnya. Kali ya. Kira tempatnya di daerah Bandung. Lembang. Jangan sebutin ininya. Lembang. Takut sebutin. Lembang Kampung aja. karena tempat ini nggak bisa disebut. Ya Kampung Daun Village. bisa. Kampung Daun Village. bisa. Kampung Daun bisa. Ya kampung lah, pokoknya di kampung. kita daerah perkampungan pedalaman lah ya. Pedalaman. yang jauh dari kota pasti. Yes. Benar. Dan rumor katanya kita udah banyak dengar cerita-cerita horor di sini juga yang memang katanya di ruangan ini itu banyak banget arwah-arwah. Ini ketawa dulu. Itu banyak arwah-arwah. Itu benar-benar. Kenapa ketawa? Jadi sama, lanjut ya. Ya. Ini tuh katanya banyak arwah-arwah yang memang di ruangan itu berkeliaran atau bikin tayangan. Iya sih. Beneran. Mulai dari cerita rakyat yang ada di sini dan katanya memang di sini arwah yang paling sering. Mitos kali itu mah. Enggak bukan mitos. Apa? Mitik bahasa Inggrisnya dong ya. Maaf. Tapi di sini tuh pernah ada cerita. Apa tuh? Jadi kan dulunya tempat yang emang beroperasi. Oh, sakit apa? Oh, bukan. Bukan. Nggak semua operasi sakit, kan operasi zebra juga. Berjalan, maksudnya ini kan jadi terbengkalai tempat ini. Dan pada saat tempat ini masih beroperasi itu pernah ada wanita yang meninggal Serius? gara-gara cinta. Iya. Kembabong. Oh iya. Gara-gara ketimpa pohon.
Ini bener. Beneran. Beneran ketimpa pohon. Di mana? apa? Saya cari di internet. Di mananya? Oh, ini serius? Di mananya? Di sini tempat ini? Di pohonnya. Di Gimana? Di pohon kan maksudnya dia. di tempat pohon. Maksudnya tapi dia bergentayangan di daerah sini. Oh, di daerah sini ya. Iya. Cewek. Wanita. Sama. Iya udah kenapa sih? Udah jelas wanita cewek. Gitu jadi tadi sih pertama kali masuk ke tempat ini. Dulu tuh kita pernah sih ke sini. Iya, iya dulu kita Dulu pernah, cuman kita nggak Wah itu udah lama banget, 5 tahun. sebelum Covid. Iya, sebelum Covid ya. Sebelum Covid 2019 berarti 2020. 19. Mungkin ya. Nah dulu kita belum sempet nih ke tempat ini atau ini kayaknya tempat baru nggak tahu juga sih. Dan by the way ngomong-ngomong, ini tuh tempat kalau kita keluar itu tuh perahu. Maksudnya? Gedung ini tuh. Perahu. Oh jadi kita, ya maksudnya kita dalam perahunya Dalam kan? perahu ini tuh Dalam kita tuh, perahunya kita ruangannya. tuh. Iya. Gitu. Makanya Itu jangkrik. untung aja. Ya, itu ngeri gitu. Nah, makanya banyak banget hal-hal beredar karena memang di sini tuh dulunya perahunya pernah memang berlayar langsung ke Samudra Pasifik. Masa sih? Terus kenapa di sini dia bro? Oh, mungkin terbawa waktu itu. Oh terbawa angin. arus. Kenapa angin? Arus atau Harus gimana? arus ombak? Solokan? Arus ombak? Ya ombak kan kotanya jauh dari Laut Bandung. Itu sini ke bawah angin? Iya nggak Nggak tahu. mungkin atau tornado, maunya dulu kan tornado. Ya itulah misterinya. Oh shit. Dibangun lah istilahnya, dibangun. Iya. Ya pokoknya dibangun lah ini mah. Iya. Oke. Nah terus makanya semoga cerita-cerita tadi itu dengan kita bercerita horor langsung bisa mengundang. Yes. Oh yes. Karena kita bisa mendapatkan aura horornya nanti di sini. Yaps, Oh itu. betul. Tapi memang gue denger dari beberapa urban legend dan orang-orang zaman dulu. Apa? Dengar nggak? Gue semelotot. Gue semelotot. Itu Ya kodok. kodok apa sih? Kok Itu Bebek. bikin pada putih. Oh betul betina. Iya. Jadi katanya kalau misalnya kita emang bercerita horor, katanya makhluk sini teh. Apa yang diem? Kenapa? Sok kamu cerita. Kenapa sekarang? Dari cerita. Kata cerak. Ya udah lanjutin. Kalau gitu jangan ke distrik langsung. Dia tuh ngeliat kalau masih mana ke distrik tuh jadi merasa senang. Jadi katanya ketika kita bercerita terpanggil orang-orang makhluknya. makhluk itu katanya terpanggil katanya. Makanya Oh gitu ya. Panggil aja suruh sini. Sinte. Jangan sompral mau. Ya maksudnya panggil aja suruh sini. Bisa ngelap. Bisa ngelap. Tapi bener makanya di sini tuh agresif. Soalnya kayak arwah-arwah hiena. Itu tuh hiena kan bisa menggigit Hiena ya. tuh. Iya, binatang pemakan bangkai sih bodoh-bodoh Oh, bisa iya, kawasan nah. Kita hirup di mana soalnya? Aing dengarnya Yana, si Yana. Nah, tukang kuliah ini. Oh, Nah, maka dari itu sekarang kita akan coba langsung ceritakan ya. Karena Nggak, memang tapi sebelum ke sana kita kan udah lama ya nggak horor-horor ya. horornya Maksudnya gimana kan maksudnya? berhoror-horor gitu kita udah lama. Saat pertama kali lagi ke tempat horor kayak gini apa yang kalian rasain? Wah, ini kita berapa tahun ya? Setahun lebih ya? Lebih ya, Tahun anjing. lebih ya? apa syuting Horor. Untuk horor ya? horor? Emang kapan terakhir? Setahun lalu? Emang ada? 2 tahun lalu ya. Terakhir kita horor ini yang Serupan teh sama yang pizza, endorse pizza. Ketahuan endorse. Itu yang 2 tahun lalu berarti kan? Iya. Gue ini endorse Telkom. Itu udah lebih lama. Cuma- di Sarwah Janti. Gini deh bandingin aja dari ini aja, kalau tempat yang kemarin kan kayak biasa aja menurut Aing mah. Perbandingan dari kita kan udah tempat yang sama, cuma bedanya apa setelah 5 tahun yang lalu? Apa sih? Itu di suara aja. Yang 5 tahun yang lalu dengan sekarang gitu. Soal mana gimana? Kalau gua sendiri ya ngerasanya kayak lebih berani sih. Gila. Karena mungkin zaman dulu tuh karena kita awal banget tuh. Oh iya. Jadi kayak nggak tahu sama sekali. Nah sekarang kan istilahnya kita udah tahu nih selah belahnya, seluk beluknya. Terus cara kita untuk mendistract ketakutan kita itu gimana? Jadi Jadi kan kalau semakin lama tempat nggak ditinggalin tuh semakin banyak kalau menurut Aing. ini kan juga tempat ini
Ditinggalin sama yang suka nemenin. Maksudnya? Apa sih? Si Mang ditinggalin. Di sini stay-nya. Petani juga, ada petani di sini. Oh iya, itu di belakang petani. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya terbengkalai ya. Cuma kalau secara umum itu memang pemerintah setempat sudah Gila banget. Melakukan apa? Sudah melakukan memvonis bahwa tempat ini tidak bisa digunakan lagi secara umum. Pemerintah atau jaksa? Maksudnya kayak udah nggak bisa dipakai untuk seharusnya gedungnya kan, karena kan gedungnya ini sebenarnya bisa dipakai untuk operasional umum, tapi nggak dilanjutin, nggak bisa gitu. Dan ini tempat kurang lebih udah terbengkalai sekitar 8-9 tahun. 9 tahun, anjrit, lumayan lama ya. Lumayan lama. Gua kuliah berarti. Waktu kita kuliah baru jadi kosong. 42 sekarang. 42 kalau. Goblok kolot pisan lu 45 anjir. Berapa sih? 43 ya. 7. Naon ku Itu kan aneh. Apa? kalau ketawa ini ya kayaknya kayak Menggema. Apa sih buka lampu bola apa? kalau ketawa kayak ada Ngikutin. Oh iya. Emang iya? gema kali ya. Karena ini di dalam gedung ya. Gitu pola. Dia buat ampun ini mah bercanda. Ini konten doang. Ya. Tapi sekarang kita mulai aja kali ya cerita horornya ya. Belum beres, belum dia doang tadi pengalamannya. Oh saya? Ini atau enggak udah. Jelek banget alurnya. Ya udah belum. Panjangan, udahlah. Langsung Udah. aja kita cerita lah daripada banyak lama-lama. Udah Tapi kan mau 20 menit. Apa? Mana udah punya anak, gimana perasaan mana? Tanggung berani lah. Jadi kan punya tanggung jawab harus melindungi anak-anak juga. Kalau Apa? Misalkan yang ini nih. Misalkan kalau ada yang ikut, terus kan makanya keluarga mana juga kan percaya dengan hal-hal seperti ini. Enggak percaya. Nggak percaya serius? Sumpah. Waktu itu yang mau ke dukun. Framingnya edan banget. Karena mereka kan percaya hal-hal seperti itu. Ya, maksudnya percaya ada mah ada, cuma ya kayak tidak percaya banget gitu ya. Tapi nggak membebani mana, karena kan kita ini konten horor, selanjutnya akan konten horor nih. Full ya kita ya. Full. Enggak sih, itu ya. Suruh ngobrol, ngobrol. Cek dulu. Kamu cek. Coba kan cek dulu kan. Nah, kan paling berani. Gini deh. Lu aja atur. Ya, coba. Iya. Udah nggak ngerti Kristen mas ya kan? Ya tetep aja tuh. Goblok, nggak ngerti juga udah kedengeran. Aman kali ya? Cek. Ya udah. Intinya aman ya kalau kita horor terus ya. Aman ya. Baik, kalau gitu kita langsung masuk ke segmen ini. Kita opening intronya 20 menit ya kita. Iya. Iya, tulang. Udah cuek. Ya kedengeran. Cek aja ini. Udah. Nah, jadi Cek. Ini belum cerita agak banyak. Langsung cerita. sosok. Jadi udah kita langsung mulai ceritanya ya. Ya. Karena ini belum pengalaman kita aja ya? Iya, belum ada cerita dari kalian. Makanya kita mohon banget untuk biar garing nanti ke depannya tolong ya kirim cerita horor, kirim ke email kita. Mau ngarang kalian juga apa-apa ya? Enggak ya? Jangan ngarang kalau bisa ya. Tapi kalau bisa ada buktinya juga ya. ya Ada buktinya juga biar kita bisa tampilin Video atau foto gitu ya. video atau apa. BTW ini kita warna-warnanya Proper banget aja. itu loh bos, namanya kehidupan. Horor ini horor. Oh iya. Horor. Ya. Tapi ini kan maksudnya the new SOD. Iya, kita lebih terkonsep, lebih proper, lebih mantap. Pokoknya buat kalian mah apapun kita kasih. Ya. Tapi ini berkat Seven Sambit. Yes. Itu yang sudah mensupport konten kita. Jadi buat kalian yang pengen sewa kamera, lighting seperti ini dengan sangat proper, mikrofon, ada semua di Seven Summit. Linknya di deskripsi. Jadi IG-nya ada di sewakamerabandung.id. Betul. Nah, langsung aja kalian cek. Cek deskripsi aja ya pokoknya semuanya. Udah langsung aja kita cerita horor nih. Oke. Sok, mau dari siapa dulu kamu? Gak menang ya? Sok kayak cerita pertama. Ya, mampus. So, kita tolongin pertama. Oh, ini ada yang baru. Ada yang baru ini masuk ada yang baru. Oke, ini kita Tapi ini mah darah ya. anak ini
saudara. Oke. Ponakan. Nah jadi dia orang Garut tinggal di Garut, terus lagi main ke Bandung, makan di suatu tempat. Yang boleh sebutin nggak ya? Nggak boleh jangan. Tempatnya mah nggak apa-apa. Tempat makan. Selain promo. Adanya di situ. Oh jangan. Menurutnya nggak ada yang datang. Jangan. Oke, pokoknya di suatu tempat makan lah. Habis liburan, bawa pulang, makan dulu kan. Makanlah. Anaknya teh kayaknya. Namanya juga anak kecil, mungkin peka gitu. Udah makan beres, terus makan. Si anak ini teh kayak gelisah. Kalau mau orang aing bengong tadi. Kenapa? Jangan bengong. Sejenuh hari. Wah, cepet. Dari tempat makan. Hah? Dari tempat makan. Ya, di tempat makan. Nyampe beli pesan. Itu apa ya? Ayamnya 2. Nggak usah didetailin pesanannya. Oh ya udah pokoknya beres makan. Dan nih si anak ini teh dari awal datang tuh udah gelisah, katanya teh udah gelisah. Pas mau pulang, nangis lah si anaknya teh nangis. Tiba-tiba nangis. Akhirnya mah dikira kan nggak mau pulang, main situ terus. Ternyata dia pas mau pulang gitu habis nangis, lari duluan ke mobil. Udah di mobil dia cerita. Kenapa katanya? Ya tadi di kolong meja teh ada pocong. Gila serius. Kolong mejanya ada pocong. Hari. Kenapa? Aduh. Takut banget nih. Udah. Ada pocong. Terus dia mobilnya makin rapat gitu. Terus ada pocong. Iya, kata si anaknya tuh di bawah mejanya tuh ada pocong. Ngeliatin. Nah, udahlah itu sekali ya. Nah, si Salma balik lagi. Terus aing sama keluarga makan di situ juga tuh. Tapi beda nggak sama si yang orang Garut ini, yang nggak keponakan aing, bareng keponakan aing. Makan di situ. Normalnya kan di atas. Nah, gara-gara si Salma waktu itu ikut dan aing nggak ikut, si Salma takut nih buat naik ke kamar mandi di atas, temenin sama aing. Nah, aing teh saya percaya nggak percaya gitu ya, maksudnya lihat sekeliling lah, lihat kiri kanan, udah turun ke bawah, pas mau keluar mau beres-beres dari kamar mandi, pintunya Cing. langsung Angin itu bisa jadi. Angin. ya positifnya angin. Ada jendela nggak tapi? Hah? Ada jendela di situ nggak? Banyak, cuma kan cuma orang mikirnya gara-gara sudah ada kejadian itu, si anak kecil itu jadi kayak terbawa gitu. Oh iya, sugesti ya. Sugesti. Terus? Tapi kan aneh juga maksudnya. Gitu ya? Ya, untuk itu kayak bukan kalau angin kan tak gitu, ini mah dep gitu loh. Dep ya sih kalau dep aneh. Ini jam berapa? Terus di uang, terus minta uang, ya udah dari situ, udah. Ini jam berapa lu? Siang, kalau yang lain ngalamin. Kok aneh sih? Siang. Badai deker badainya jelas, goblok anginnya Ya enggak, lagi siang aja. Enggak ada badai itu, enggak hujan juga. Tapi Itu kan kan- itu sugesti, kalau mungkin aing mikirnya sugesti. Iya sih bisa jadi. Kalau yang aing mah, tapi kalau si anak kecil mah ya, namanya juga anak kecil ya, nggak tahu ya. Umur? Takutnya penglaris, nah aing mikirnya Penglaris ya. penglaris dari Tuyul kayak tuyul dikencingin tuyul ya. Iya, kayak Iya. gitu-gitu. Kan Tapi dia ada- umur berapa benar? Umur berapa anaknya? Anak kecilnya. berapa ya tuh? SD ya? SD. Oh kalau SD masih make sense sih, dia tahu pocong gitu. Oh iya. Ya kan? Kalau masih kecil biasanya kayak, pocong tau dari mana mungkin. Pocong anjing. Enggak, dia udah SD lah, SD kelas 5 tuh. Oh udah gede ya berarti ya. Lumayan serem sih itu pocong ya. Pocong di. Kenapa tuh bersangkutan pocong aing tuh ya? Nggak tahu makanya pocong. Kenapa pocong? Coba kita ngenalnya pocong. Ngenalnya pocong ya. Itu dari zaman dulu dikasih tahu. Di Arab nggak ada ya? Di Arab pocong juga. Emang iya ada pocong? Di kafan. Emang iya. Iya makanya itu di kafan kan sama, tapi nggak ada pocong di Arab. Ada nggak sih? Ada nggak guys kalau di Arab pocong? Ada pocong. Maksud kamu? Ya oke. Ya, kalau dari versi aing. Oke. Itu Yang baru itu. Baru. Tapi kalau kita ngeliat dia anak kecil, gua rasa kayak dia sulit untuk berbohong ya. Kayak kalau udah gede kan
mungkin kayak biar udah ngarang aja biar gue seru aja nih di tongkrongan atau biar Nah itu, aing mikirnya nggak mungkin bohong nih bocah nih gitu, ngapain juga. Cewek cowok tuh? Cowok. bohong sih kalau cowok. Cowok bohong. Pembohong sih biasanya cowok-cowok. Emang cewek nggak pernah bohong. Ya kan lebih polos aja kalau cewek biasanya. Tapi kelanjutannya nggak ada, udah aja sampai situ. Udah sama itu ya udah aja. Terus orang tuanya ngapain dia? Menenangkan aja, kayak menenangkan diri ya, bukan menenangkan anaknya, menenangkan diri gitu. Oh, dia nggak ngasih tahu kayak enggak nah itu bukan itu bukan kok, itu mungkin apa gitu. Atau mungkin dia udah sering kali sama orang tuanya, nggak tahu juga. Cing. Serem sih itu, lumayan sih pocong. Lumayan serem. Next, gue atau lu? Sweet. Oke. Jam. Oh. Ya, udah. Lu kalah ya? Lu. Gua? So, Oh ya udah. ada yang terbaru nggak nih? Terbaru ada. Anjing. Cuma gue lupa. Nanti gue confirm dulu saudara gue. Itu ada kemarin yang terbaru. Cuma gue mau nanya, ini mau cerita mengenai pengalaman gue yang sebenarnya ini gue ada satu kisah yang menurut gue ini tolong. Batuk. Ada yang batuk sama. Ada yang batuk. Cowok-cowok aneh banget. Nggak ada bos, nggak ada. Batuk. Nggak ada batuk gimana yang ngomong saya? Ya. Jadi ini tuh cerita ini gue alamin kayak ada sekilas cerita horor, tapi ternyata nyambung sama orang lain. Maksud? Itu cerita horor. Mungkin kamu nanti akan mengerti. Oh, setelah benang saya. merahnya. Ada benang merahnya nyambung Iya, benang merahnya. Ini episode per episode. Enggak. Jadi ceritanya adalah waktu dulu tuh kan rumah gue lagi dibangun. Yang mana? Oh, yang dulu. Yang dulu Di Sukahaji. di Sukahaji. Udah nggak tahu nomornya. Pokoknya Tempat lagi di Sukahaji itu lagi dibangun. Akhirnya gue ngontrak ke sebelahnya gitu. Oh iya. Ya, Oh, tetangganya, iya. di bawah. Nah kebetulan memang rumah ini tuh dia ada kayak WC di luarnya gitu. Jadi ini rumah nih, di luarnya tuh ada WC nih. Ada WC kayak WC umum di daerah sekitar. Oh, kirain WC rumah mana? WC umum. Oh, WC umum. Jamban gitu. Apa sih? Jamban tuh WC. Zaman Iya, zaman. kalau di kampung-kampung dia Iya, kali kayak di kampung bener. di kali, kayak kali. Bukan WC yang kayak WC ruangan Oh, bilik ada gitu ya, bilik. Jadi kayak memang zaman dulu yang Bambu. masih semen doang gitu. Oh, semen. Terus ada sumurnya juga kalau nggak salah. Oh, Oke. Nah, pokoknya gelap di situ tuh nggak ada lampu. Nah, di bawahnya tuh ada sungai. Jadi di samping rumah ini tuh sungai. Dia tuh kayak susukan gede lah, solokan gede gitu. Nah, itu tuh pernah dulu tuh ada beberapa kali kasus kesurupan di situ tuh waktu dulu. Kapan tuh? Udah lama lah ini mah waktu orang kecil. Waktu gua kecil. Umur 8 bulan, 3 tahun. Zaman Masih ingat. Nah, pokoknya zaman dulu aja. Itu gue inget banget kok ada yang kesurupan, gue lihat juga pernah dengar juga. Nah, tapi setelah kejadian itu ya nggak ada kejadian apapun yang gue dengar. Akhirnya gue pindah tuh ke rumah yang itu tuh, kontrak sebagai sementara. Ada di satu momen gue tuh baru balik dari nonton bioskop. Kebetulan gue abis nonton bioskop tuh nonton horor. Sombong. Enggak, nonton horor memang. apa? Hah? Horor. Thailand namanya apa, The Screen gitu. Pokoknya The Screen kalau nggak salah yang horor bioskop gitulah. Oh. Horor bioskop. Nah, terus gue balik, udah malam, akhirnya gue nonton TV. Gue nonton TV, lagi tiduran tuh di lantai. Gue nonton TV tiduran di lantai di depan. Mama papa gue udah tidur di kamar sama adik-adik gue. Nah, kebetulan ini TV nih misalnya di depan gue ya. Kalian nyimak gak sih? Nyimak. Ada muka gue gitu loh. Nyimak apa kayak ini? Kan nggak ada cerita pada Iya, didengar. maksudnya mimiknya kelihatan. Oh. Jadi kan kalau misalnya gue nonton TV nih di depan ya, nah di belakang TV-nya tuh kayak ada Excel, tau gak sih lemari yang gue dorong gitu, yang Tahu. lemari plastik gitu, Excel gitu. Nah di antara Excel sama tembok tuh, ini tembok tuh pintu gitu yang buat masuk ke kamar mama gue. Oh iya. Nah ada celah dikit gitu kan, ada celah kayak rongga gitu. Jadi kalau misalkan ada Celah orang pintu. Enggak, celah antara Excel sama temboknya. Oh iya. Sama tembok. Jadi kalau ada orang masuk ke kamar mama gue tuh kelihatan dari celah itu tuh. Celahnya. Dari celahnya. Akhirnya gue lagi nonton, tiba-tiba tuh itu udah malam banget lah, udah larut, soalnya udah pada tidur ya. Terus tiba-tiba ada yang lewat, set gitu, hitam gitu. Itu gue notice banget, kayak anjir, ada yang lewat hitam. Tapi di situ gue langsung mikir, oh mungkin karena ini adalah sugesti gue setelah gue nonton horor mungkin gitu. Gue tuh kayak, ya udahlah positif. Udah tuh gue tidur. Setelah itu ya udah cuek, gue tidur. Pagi-paginya mama gue lagi masak di dapurnya. Di dapurnya? Di dapur, Ya, di dapur. mau masak di dapur. Terus akhirnya ya gimana ceritanya, gue lagi sama juga di dapur. Terus mama gue bilang cerita, kak, mama, shh,
Wah, Kok jadi setannya disuntik. Nah terus bapak gue langsung cerita, Kak mama waktu semalam katanya ngelihat penampakan. Anjing kata gue langsung, penampakan apa? Terus gue langsung connect, anjing apa jangan-jangan yang gue lihat gitu kan. Yang tadi malam gitu. Tadi malam. Nah terus ternyata mama gue tuh lagi tidur, udah tidur, terus dia kebangun. Sampai kita ngobrol teh. lebih banyak kan? Nah terus lanjut ya, mama gue tuh lagi tidur, terus tiba-tiba kebangun, terus erep-erep nggak bisa gerak gitu. Erep-erep apa bahasa Indonesia-nya? Erep tuh ketindihan. Ketindihan. Jadi dia nggak bisa gerak. Sama suami. Enggak, sama mama. Enggak, dia erep-erep gitu, nggak bisa gerak. Nah kebetulan mama gue tuh tidurnya tuh ngadap ke pintu gitu. Ngadap ke pintu. Nah tiba-tiba, maksudnya kalau tidur gitu, dia tuh ngeliat ada pintunya kelihatan gitu. Sama gue tuh gini, dia mau bangun tuh susah banget, kelihatan di pintunya. Ternyata pas di pintu jadi ngeliat pintu, ada ternyata tiba-tiba pocong kayak gini. Set, loncat gini dah. Gitu-gitu loncat-loncat. Terus? Loncat gini. Atau gini ke depan. Oke, yang Gitu-gitu. tempat tinju. Boh, bukan. Alat tinju gitu cek gitu. Yang dulu Mas Pomo pernah tunjuk. Enggak. Enggak tahu gini ya dari pinggir. Anjing. Pokoknya gitulah gerak-gerak gitu. Kayak wiper. Gerak-gerak gitu. Nah terus mama gue akhirnya mau baca-baca aja susah banget mama gue tuh. Iya. Akhirnya pasrah aja sampai keringet dingin kata mama gue. Pasrah, terus akhirnya tiba-tiba hilang. Pas hilang tuh udah beberapa saat dia bisa gerak. Nah pas dia bisa gerak tuh langsung bangunin papa gue kan. Terus cerita ke papa gue jadi langsung siun. langsung takutnya langsung nggak bisa tidur kan berdua. Nah abis itu papa gue sama mama gue tuh nggak bisa tidur. Akhirnya ngelamun gitu kata si mama teh pas lagi ngelamun. Jadi kan itu tuh satu lantai, sebenarnya 2 lantai. Lantai bawahnya memang kita tinggal, lantai atasnya itu ada satu ruangan kamar. Itu dia pakai buat gudang. Ditaruh banyak barang pemiliknya yang punya kontrakan. Itu wah serem banget lah, kayak lampunya masih kuning gitu. Terus si bawahnya tuh di lantainya, lantai yang di lantai 2 itu tuh dari kayak triplek yang masih krok gitu. Yang masih rapuh banget. Nah tiba-tiba pas lagi ngelamun, papa sama mama gua dia lagi ngelamun gitu. Barang. Tiba-tiba tuh di atas tuh sini kayak ada yang jalan. Gitu beberapa kali krok gitu. Kok ada yang jalan krok. Enggak kayak melenyek gitu, kayak ada yang nginjek gitu, krok gitu. Tapi bukan jalan krok gitu, nggak kayak pelan-pelan banget gitu. Terus akhirnya di situ semakin nggak bisa tidur, akhirnya mungkin papa gue sama mama gue Bersembuh. Yang bener kan itu. Pokoknya udah beres, paginya normal. Anjing Gitu. Tapi itu serem sih nih kalau misalkan mau bangun ketemu pocong terus gini-gini. Gue pernah sih ketindihan, Pocong? Sama tapi bentuknya tuh cewek. Ini mah yang mana nih? Gue nggak bener. Bukan kemana? Gue tahu apa yang lo pikirin. Nggak bener ketindihan di kamar gue. Pernah waktu itu ketindihan. Emang nggak bisa gerak tuh kalau misalnya ketindihan. Allah, har. Geser. Geser. Sumpah guys, itu mah guys. Mana sih kesinggung sih setannya? Mana mah? Kita giliran aing cerita baru di ini. Gimana tadi ngomongnya gitu, cewek nggak ada, setan pun jadi, mana? Goblok kan siapa itu? Dan apa? Ini bisa. Yuk. Ciao. Terus, cuek aja cuek. Jangan jauhkan atau? Iya, maksudnya biar fokus ke kamu, udah. Jadi pernah gue ketindihan. Gue tuh lagi tidur di kamar tidur, tapi ini tiba-tiba tuh kebangun aja. Sadar nggak sadar sebenarnya ya. Cuman gue ngerasa bahwa gue tuh ngelihat sesuatu di atas itu. Apa tuh? Nah itu tuh si rambutnya tuh panjang warna putih. Anjir sumpah. Nah, itu. Warna putih? Rambutnya panjang, pakai baju putih. Oh. Rambut panjang. Nanti kita tuh kan ada kalau mata tuh Sudut ada mata, ujung mata. sudut mata di situ. Jadi kan gue tidur gini. Nah, di sini nih. Oh di pojokan? Di pojokan Kamar sih. lu kan di pojok nih kamar. Gue pojok. Ya kan udah mojok nih. Ini kamar lu udah mojok nih. Ini tuh tembok. Ya. Ini gue nih tidur. Nah Ya. di sininya nih. Dia lagi gini. Ini main gini? Gini. Sasuke? Gila, Bukan Sampai Spiderman. lagi Spiderman. Kenapa anjir? Semua. Di tembok? Di tembok. Gila. Tembok kita pernah sekali gini. Nah tapi rambut bajunya baju rok panjang gitu atau panjang. Nah tapi tuh gue nggak tahu sampai rok panjang. Cuma putih kelihatan dari badannya sampai sini. Ini rambutnya panjang. takutnya cuma crop top kan? Setan Gen Z itu. Kayak gitu.
Terus pas ngeliat, udah nggak bisa gerak tuh, cuma gini-gini doang. Mau ngomong juga nggak bisa, mau Iya, nggak bisa, ngapa-ngapain, mau berdoa juga nggak bisa, kayak udah aja. Iya, nggak bisa berdoa Mau tutup juga. mata lagi nggak bisa. Diginiin bener sama dia, dipaksain kan gini. Sama dia tuh dipeganginnya matanya. Jadi kita tuh udah ngerencanain teh gini sama temennya, kayak aing nu kieu. Padahal tahan matanya kita sampai bisa marah jadi gila. Itu mah bener-bener perencanaan itu. Terus. Udah di situ. Jadi gini terus aja udah pasrah. Nah sama kayak Indung pasrah aja. Iya pasrah. Lama kelamaan udah tiba-tiba tidur. Udah kecapean kali ya, udah kecapean mau gerak nggak bisa, semua energi keluarin tuh. Bener-bener. Nggak bisa, udah pasrah. Udah tidur, udah bangun-bangun, udah nggak ada. Gitu doang sih kalau ketindihan. Tapi kalau misalnya kalian berdua udah jelasin, gue juga sih ada cerita horor. Tapi yang bukan dialami sama gue sendiri, tapi sama saudara gue. Ada namanya Dolio. Si Dolio lagi. Si Dolio lagi. Yang mana sih dulu itu? Ada yang ini saksofon. saxophone. Kenapa begini? Boncel. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi emang di rumah dia itu emang udah terkenal horor lah. Intinya rumah si Dolio ini udah terkenal horor. Jadi ada banyak beberapa asisten rumah tangganya, ART-nya yang ganti-ganti terus gara-gara udah nggak kuat sama pengalaman horornya. Nah, pengalaman horor yang paling serem menurut gua yang pernah dia ceritain adalah, jadi ada salah satu ART-nya di rumah dia yang udah sebulan kerja di rumah si Dolio ini. Terus pada saat itu satu keluarga rumah ini lagi pergi keluar kota. Otomatis rumahnya ditinggalin cuma sama si ART-nya doang kan. Nah pada saat itu tuh si ART ini tuh di jam 12 malam itu kayak ngedengar sesuatu suara di bawah. Suatu di bawah gitu, karena dia tidurnya di lantai 2 si ART ini. Dia ngecek ke bawah, akhirnya nggak ada apa-apa pertama, cuma ngedengar suara-suara doang. Terus dia balik lagi ke atas, tapi dia udah di situ udah nggak bisa tidur tuh. Terus kedengar lagi suara pas di jam, kalau nggak salah 1 malam deh, pas jam 1 malam itu subuh. Pas ketiga kalinya ngecek, dia ngeliat kayak ada satu circle Batak gitu. Circle Batak terus? Ya komunitas Batak. Jadi di Batak itu ada tradisi arisan. Jadi ada setan Batak terus. Jadi di Batak itu ada tradisi arisan gitu. Nah salah satunya keluarga dia juga suka ngadain arisan di rumahnya si Dolio ini. Jadi pas ketiga kalinya si ART ini turun ke bawah, dia ngeliat katanya kayak ada satu perkumpulan gitu. Orang-orang pakai ulos, namanya tuh ulos. Selendang Batak. Selendang Batak itu ulos. Lagi ngumpul, terus lagi joget kayak gini, nortor. Di situ, itu serem banget. Lagi notor gini tuh. Masa sih? Itu yang diceritain si ART-nya. Tapi artinya orang Batak bukan sih tadi? Bukan. Nah, makanya pada saat itu tuh dia, intinya pokoknya setelah dia ngeliat itu dia kabur ke atas, udah dia kunci pintu, dia tidur, udah dipaksain tidur. Nah, Terus setelah gimana kalau ke atas? Besar anjing itu serem banget sih. Masih buka anjing ngedeketin tadi. Itu serem sih. Itu mah. Nah, jadi dia intinya udah tidur. Besokannya pokoknya setelah si keluarganya akhirnya pulang ke rumah dari luar kota, dia ceritalah si ART ini, cerita gini. Terus pas dijelasin si mamahnya si Dolio ini. Anjing, kenapa gue pas cerita Batak makin menggelenggar? Udah kan? Udah. Terakhir kelima. Intinya pas sudah. Ayo lihat dulu masih ada orang. Jadi kan? Mas laba-laba kan? Tadi dibawa kemana laba-labanya? Nggak tahu. Nggak ada anjir. Udah lah, percepat guys kata aku mah. Terakhir. Intinya setelah ditanya sama si ART-nya ke mamahnya si Dolio ini tentang selendang ulos itu, terus si mamahnya Dolio kasih selendang yang kayak gini bukan?
Iya yang kayak gitu. Anjir, berarti legit itu. Udah guys, udah. Pokoknya udah. Gimana sih closing dulu tuh? Closing ya. Udah. Ini kita udahan dulu, nanti kita lanjutin pokoknya. Udah, diem aja di sini yuk. Jangan lupa kirim cerita-cerita kalian di deskripsi. Udah. Katanya bawah,